Menurut Riyandi, tambahan tarif 0% dari Amerika Serikat hanya mencakup sekitar 24% dari total ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam. Ya, meski pemerintah mengklaim kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai terobosan, peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riyandi Laksono menilai dampak kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap perdagangan nasional masih sangat terbatas. Menurut Riyandi, tambahan tarif 0% dari Amerika Serikat hanya mencakup sekitar 24% dari total ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam. Jika dikalkulasikan dengan porsi ekspor ke Amerika Serikat yang hanya menyumbang 10% dari total ekspor nasional, maka pengaruh realnya sangat kecil. Riyandi bahkan meragukan bahwa daftar 1.819 produk yang mendapatkan pembebasan tarif 0% atau eksimpasi dari Amerika Serikat merupakan murni hasil negosiasi alot pemerintah sejak April 2025. Jadi dari seluruh ekspor kita ke Amerika itu cuma 24% yang tercover yang dapat tambahan 0%. Bear in mind, ekspor kita ke Amerika itu cuma 10%. Jadi total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2%. Oke, I don't think it makes sense untuk melakukan reformasi-reformasi tadi yang kita setuju untuk kita lakukan hanya karena mengamankan akses pasar yang 2%. Biasanya kalau di free trade agreement yang lain akses pasarnya bisa 100%. 90-99% besar, tapi kali ini nggak seperti itu. So, I conclude ini bukan tentang akses pasar. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran akan langsung mengganggu pasokan minyak global serta mendorong kenaikan harga energi dunia. Terlebih lagi kondisi tersebut diperparah oleh penutupan Selat Hormuz yang selama ini berperan sebagai jalur utama distribusi minyak dunia. Konflik militer dan geopolitik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Dampak eskalasi perang militer akan langsung mengganggu pasokan minyak global serta mendorong kenaikan harga energi dunia. Ditambah lagi gejolak global diperparah oleh penutupan Selat Hormuz yang selama ini berperan sebagai jalur utama distribusi minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai dampaknya sangat bergantung pada durasi dan intensitas perang. Sebab selain suplai minyak, sektor logistik dan pariwisata juga beresiko terdampak. Erlangga menegaskan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dengan mengamankan sumber impor dari luar kawasan Timur Tengah. Langkah antisipatif tersebut antara lain dilakukan melalui nota kesepahaman PT Pertamina Persero dengan sejumlah perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat. Di sisi lain konflik geopolitik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Menko Erlangga menyampaikan pemerintah akan terus melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri, di mana harga energi memang cenderung meningkat saat terjadi konflik seperti pada perang Rusia-Ukraina. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Asosiasi Pengusaha Indonesia khawatir terhadap eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah. Kondisi tersebut dinilai bisa berdampak ke dalam peningkatan biaya logistik akibat kenaikan harga minyak dunia. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merasa khawatir atas situasi konflik militer antara Amerika Serikat Israel menggempur Iran, di mana penutupan Selat Hormuz akibat perang tersebut berpotensi mengganggu jalur energi dan perdagangan global. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menegaskan kawasan Hormuz merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut. Bagi Indonesia sebagai net importir minyak, tekanan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global mengalami kenaikan di atas asumsi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sinta menilai penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Selain energi, dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan
kenaikan harga energi dianggap akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan. Di sisi eksternal, dinamika risk of global juga disebut dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah ini akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dari Jakarta, tim liputan IDX. Pemerintah China mengecam keras serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Beijing menyerukan gencatan senjata segera guna mencegah meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai dapat mengancam stabilitas global. Pemerintah China mengecam keras serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam percakapan telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan pembunuhan terang-terangan terhadap pemimpin negara berdaulat. Beijing menilai aksi militer Washington sebagai pelanggaran piagam PBB dan bentuk hegemoni yang mengabaikan norma dasar hubungan internasional. China mendesak seluruh pihak yang terlibat untuk segera menghentikan aksi militer dan kembali ke meja dialog demi perdamaian kawasan. Dampak dari eskalasi konflik ini, kedutaan besar China di Israel dan Iran langsung memerintahkan warga negaranya untuk segera mengevakuasi diri ke wilayah aman. Otoritas China menyiapkan jalur darat melalui Azerbaijan, Armenia, Turki, dan Irak bagi warga yang ingin meninggalkan Iran secepat mungkin. Pemerintah Beijing juga merilis peringatan perjalanan ketat untuk tidak berkunjung ke kawasan terdampak hingga situasi dipastikan kondusif kembali. Adapun eskalasi militer ini turut memicu gangguan penerbangan secara masif di kawasan Timur Tengah, resmi menangguhkan seluruh operasional dari dan menuju Dubai serta Riyadh. Sejumlah penerbangan internasional juga terpaksa dialihkan untuk menghindari wilayah udara terdampak konflik demi menjamin keselamatan penumpang dan juga kru pesawat. Bagi sumber ada Exchange. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan terus melancarkan serangan ke Iran usai serangan yang menewaskan pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump menyebut rezim Iran sebagai teroris yang telah melancarkan perang terhadap peradaban. Usai serangan bersama Israel ke wilayah Iran yang menewaskan pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji untuk melanjutkan serangan ke Iran hingga semua tujuan Amerika Serikat tercapai. Namun demikian, Trump juga menambahkan kemungkinan akan ada lebih banyak korban jiwa di antaranya pasukan Amerika Serikat dalam serangan lanjutan tersebut. Trump juga menyinggung 3 personil militer Amerika Serikat yang dipastikan tewas pada hari Minggu kemarin akibat serangan balasan Iran. Karena itu Trump berjanji akan membalas kematian mereka. Trump juga berjanji akan memberikan pukulan paling telak kepada pemerintahan Iran yang disebutnya sebagai teroris yang telah melancarkan perang melawan peradaban. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now again the richest, most powerful nation in the world by far. But the only reason we enjoy the quality of life that we do and the freedom and security is we have done things that others are unable to do. But it's because of warriors who are willing to lay down their lives to do battle with our enemies. And they do battle better than anybody. Namun demikian, hingga kini Trump belum memberikan bukti apapun yang mendukung bahwa Iran sedang mengembangkan rudal jarak jauh yang mampu menyerang Amerika Serikat untuk mengembangkan senjata nuklir yang berbahaya. Berbagai sumber IDX Channel.